Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Hadirin sekalian, Bapak, Ibu-ibu, jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita berusaha mensyukuri nikmat-nikmat Allah dengan memastikan setiap kenikmatan yang Allah berikan benar-benar hanya kita gunakan dalam rangka kebaikan dan ketaatan. Salah setunggalipun hadirnya kita di pengajian malam ini semoga bagian dari upaya kita mensyukuri nikmat Allah. Dengan begitu kita berharap semoga Allah melimpah ruahkan nikmatnya kepada kita, terutama tentu nikmat yang kita harapkan dalam kehidupan dunia, yaitu nikmat wafat dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok yang telah memberikan contoh kepada kita secara purna bagaimana agar kita menjadi manusia yang baik tidak hanya di mata manusia itu sendiri, tetapi juga di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah telah mengajarkan secara sempurna kepada kita bagaimana menjadi orang-orang yang mulia, bukan hanya di mata manusia tetapi lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada cara untuk mendapatkan kebaikan dan kemuliaan baik di mata manusia atau di sisi Allah Subhanahu wa taala ya kecuali mengikuti apa yang telah Nabi Muhammad ajarkan kepada kita. Hadirin sekalian jamaah pengajian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan bulan lalu kita sudah memulai mengkaji tafsir dari surat Al-Lahab. Baru sampai di ayat yang ketiga. Karena waktu yang memang tidak memungkinkan kita tuntaskan, maka di pertemuan bulan lalu kita baru sampai di ayat yang ketiga dari surat ini. Maka insya Allah malam ini kita akan tuntaskan. Nanti jika masih ada sedikit waktu, kita mungkin masuk di surat selanjutnya, tetapi hanya sekedar sebagai pengantar saja. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam ayat ini atau surat ini kita perlu tegaskan kembali, ayat ini atau surat ini turun, surat Tabbat yada abi lahabi wa tab, ini turun dalam peristiwa tatkala Nabi mengumpulkan masyarakat Quraisy atau bahkan masyarakat Mekkah. Kemudian Nabi mendakwahkan ajaran yang memang diamanahkan atau ditugaskan kepada Nabi, risalah untuk disampaikan kepada manusia. Tetapi sebelum Nabi menyeru dakwahnya, beliau menyampaikan terlebih dahulu, wahai masyarakat
Mekah, wahai masyarakat Quraisy, bagaimana menurut kalian? Ara'aitum in haddatsukum annal aduwa musbihukum. Bagaimana menurut kalian? Apa pendapat kalian? Kalau aku kabarkan kepada kalian annal aduwa, bahwa ada satu pasukan yang telah siap akan menyerbu kalian. Akuntum tusaddiquni, kata Rasulullah. Apakah kalian masyarakat Quraisy, masyarakat Mekah mempercayaiku? Qalu na'am. Tidak lama setelah Nabi bertanya, mereka sepakat menjawab, na'am, iya kami percaya. Kita semuanya kenal kamu, wahai Muhammad. Engkau adalah sosok yang kita kenal di masyarakat kita sebagai Al-Amin. Orang yang bisa dipercaya perkataannya dan perbuatannya. Maka kemudian Nabi melanjutkan, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Maka selanjutnya Nabi mengatakan bahwa ketahuilah wahai masyarakat Mekah, sesungguhnya saya adalah pemberi peringatan, nadhirun lakum, pemberi peringatan bagi kalian, baina yaday adzabin syadid, terhadap azab yang pedih. Atau dengan bahasa yang lebih mudah, ketahuilah maka sesungguhnya saya adalah utusan Allah. Saya adalah Nabi Allah. Diturunkan, diutus untuk menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih. Tidak lama setelah Nabi berkata demikian, kemudian salah satu di antara masyarakat yang berkumpul itu seketika menjawab, alihada jama'tana tabban laka. Wahai Muhammad, apakah hanya untuk urusan ini engkau kumpulkan kami? Celakalah engkau wahai Muhammad. Padahal saurunge sudah disampaikan, kalau saya kabarkan di balik bukit Mekah ini ada satu pasukan yang siap menyerbu kalian, kalian percaya sama saya atau tidak? Mereka sepakat menjawab iya. Padahal kabar yang disampaikan oleh Nabi ini mirip dengan yang akan disampaikan, bahwa ini adalah bahaya, ada pasukan yang akan menyerbu Mekah. Maka ini adalah bahaya. Dapat merampas harta, dapat menawan keluarga, bahkan dapat mengambil nyawa. Ini ada pasukan, kalian percaya atau tidak kalau saya kabarkan? Iya, percaya. Terus Nabi katakan lebih lanjut, ketahuilah saya adalah utusan Allah. Saya adalah pembawa peringatan yang akan menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih. Tapi kemudian ada satu sosok yang selanjutnya dikatakan oleh para ulama, sosok itu adalah Abu Lahab, yang serta-merta menjawab, apakah hanya untuk mendengar perkataan yang remeh ini engkau kumpulkan kami wahai Muhammad? Celakalah kamu wahai Muhammad. Padahal sama-sama aja nih, Nabi Muhammad mengabarkan dirinya sebagai utusan menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih, yaitu neraka. Tidak percaya. Tapi kalau Muhammad kabarkan di balik bukit Mekah ini ada pasukan yang siap menyerbu kalian, ini pada percaya.
Maka melalui peristiwa inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan surat yang sedang kita bahas. Allah Subhanahu wa taala seketika menjawab celaannya Abu Lahab kepada Nabi Muhammad dengan firman-Nya, tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah, telah celaka tangan Abu Lahab dan benar-benar celaka. Karena dalam riwayat yang lain ketika Abu Lahab mencela Nabi itu sambil menudingkan tangannya. Wahai Muhammad, alihada jama'ta. Apa nggur masalah remeh, nggur goro-goro masalah remeh iki kamu mengumpulkan kita dengan tangan duding. Tabban laka, celakalah engkau wahai Muhammad. Maka Allah kemudian jawab langsung, sungguh telah celaka tangannya Abu Lahab. Meskipun yang disebut itu tangan, tetapi tentu yang Allah celakai itu bukan hanya tangannya saja. Ya tadi, karena Abu Lahab ketika mencela Nabi Muhammad dengan menuding Nabi, duding. Maka Allah secara spesifik menyebutkan celakalah tangannya Abu Lahab dan benar-benar celaka. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Di sini Allah mengulang kata celaka. Celakalah tangan Abu Lahab dan benar-benar celaka. Watab. Apa yang bisa kita pelajari? Apa makna yang bisa kita ambil? Kalau manusia itu menganggap orang lain celaka, itu belum tentu celaka. Ketika Abu Lahab duding Nabi Muhammad, celakalah wahai engkau Muhammad. Mungkin kalau bahasa kasarnya mungkin kurang ajar engkau wahai Muhammad, gitu mungkin. Celakalah wahai engkau Muhammad. Mungkin ketika manusia mengatakan itu ketika Abu Lahab mengatakan, bukan mungkin. Ketika Abu Lahab mengatakan itu kepada Nabi Muhammad, itu hanya sekedar omongan belaka. Nabi tidak akan pernah celaka. Yang benar-benar celaka adalah Abu Lahab. Maka Allah katakan tabbat yada abi lahabi wa tab. Benar-benar celaka. Nabi Muhammad bisa diancam bisa dijelek-jelekkan oleh manusia, oleh Abu Lahab. Tapi bisa jadi itu hanyalah omongan belaka. Tidak benar-benar Nabi Muhammad itu celaka. Bahkan Nabi bukanlah orang yang celaka. Maka dari sini jamaah sekalian, kita bisa mengambil pelajaran, ada kalanya kita ini tidak usah terlalu gubris gitu mungkin bahasanya. Omongannya wong. Terutama ketika kalau apa yang kita lakukan ini wis benar. Apa yang kita lakukan sudah benar, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, sesuai dengan yang Nabi Muhammad contohkan. Kok dielek-elek karo wong, biarkan saja. Biarkan saja. Karena omongan manusia itu belum tentu benar. Tapi kalau sudah firman Allah Subhanahu wa taala, sabdane Kanjeng Nabi pun mesti benar. Ya sudah. Tidak mungkin salah kalau sudah firman-Nya Allah, kalau sudah dikatakan di dalam Al-Qur'an, kalau sudah disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Itu pelajaran yang bisa kita ambil. Seakan-akan Allah mau mengingatkan kepada Nabi Muhammad, wis rasah pati digatek. Yang benar-benar celaka itu adalah Abu Lahab. Ya.
bukan kamu. Wis rasa digatek. Kenapa kok Nabi Muhammad perlu diingatkan ini? Karena yang mencela Nabi Muhammad yaitu adalah Abu Lahab itu sosok apa nih? Tokoh terkenal, terpandang di masyarakat. Ya. Bukan hanya terpandang di masyarakat, tokoh di masyarakat, lebih daripada itu, Abu Lahab itu adalah pamannya Nabi. Pamannya Nabi Abu Lahab itu. Maka ketika pamannya mencela dirinya, tentu ada rasa takut. Ketika ada tokoh terpandang di masyarakat mencela dirinya, tentu ada perasaan takut, wedi. Tapi Allah kemudian mengingatkan, sing tenan-tenan celaka kuwi Abu Lahab, kowe ora. Nah, begitu kurang lebih. Maka tadi sekali lagi pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini terkait kehidupan kita dalam bermasyarakat, bersosial, sudah. Kalau apa yang kita lakukan iki wis jelas bener kok dilok-lok karo wong, sudah tidak usah terlalu diambil perasaan, wis rasa pati digubris. Lah aku sholat 5 waktu ning masjid, kok malah dilok-lok, saling ngaten. Aku sergem ibadah kok malah dirasan-rasani karo wong-wong. Ora sah pati digubris. Nggih, pun boten sah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panutan kita nggih. Itu saja ketika beliau menyampaikan wahyu, menyampaikan ajaran risalahnya, itu juga mendapatkan Allah-Allah'an, jadi biasa. Nah, kecuali kalau apa yang kita lakukan itu adalah keburukan. Maka kemudian ketika ada orang yang mengingatkan kita, itu sebenarnya adalah nasihat untuk kita. Sehingga kita mestinya berbenah kalau memang begitu. Kalau ada orang yang mengingatkan kita karena keburukan yang kita lakukan, harusnya kita malah mendengar dan berterima kasih, kemudian berbenah diri. Itu yang kemarin belum kita sampaikan, maka ini kita sempurnakan. Di ayat yang kemarin terakhir di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala kemudian sampaikan ma'aghna, bukti celakanya Abu Lahab itu disampaikan di 2 ayat selanjutnya, ayat kedua dan ayat ketiga. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sungguh Abu Lahab benar-benar akan celaka. Apa yang dia miliki dari kekayaan, wa ma kasab, dan apa yang dia dapatkan kemudian dimaknai oleh para ulama, wa ma kasab itu artinya adalah wa auladuhu, dan keturunannya dan keluarganya. Sungguh apa yang dimiliki Abu Lahab berupa harta dan keluarga itu sama sekali tidak akan bermanfaat baginya. Ya. Karena dalam kesempatan lain, karena sosok Abu Lahab ini memang orang yang sangat-sangat benci, tidak senang. Kalau bahasanya Ibnu Katsir di sini itu wa kana katsirul adhiyah li Rasulillah wal bughdilahu. Sosok Abu Lahab ini adalah sosok yang paling sering bukan hanya mencela, adhiyah itu menyakiti, menghinakan. Wal bughdilah, benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang tadi kita kisahkan itu hanyalah satu dari bukti kebencian dan menghinakan, Abu Lahab menghinakan Rasulullah. Dalam kesempatan yang lain yang kemudian Allah berfirman, itu menjadi sebab Allah berfirman ayat yang kedua ini,
Abu Lahab itu pernah berkata, Abu Lahab itu pernah berkata tatkala Nabi Muhammad sedang menyerukan Islam. Apa katanya? Ingka nama yakulu ibni akhi. Mohon maaf. Ingka nama yakulu ibnu akhi hakkon. Kalaulah yang dikatakan oleh anak dari saudara saya. Karena sekali lagi Abu Lahab itu pamannya Nabi. Abu Lahab itu pamannya Nabi. Abu Lahab itu nama aslinya sinten toh? Nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Bin Abdul Muthalib. Kalau Nabi Muhammad nama panjangnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi bapaknya Nabi Muhammad dan Abu Lahab kandung, saudara kandung, adik kakak begitulah. Maka Abu Lahab itu pamannya Nabi Muhammad, keluarga dekatnya Kanjeng Nabi, nggih. Tapi kemudian dicela oleh Allah di dalam Al-Quran ini, dihinakan oleh Allah di dalam Al-Quran ini. Karena memang Abu Lahab mencela Nabi Muhammad. Ya, mencela Nabi Muhammad. Jadi meskipun dia adalah kerabatnya Nabi Muhammad, ya, pamannya Nabi Muhammad, kalau sudah memusuhi nabinya Allah, ya Allah akan memusuhi dia. Tidak ada urusan, meskipun memiliki hubungan kekerabatan, tidak ada urusan. Nah, tadi nggih Abu Lahab pernah berkata, ingkana ma yaqulu ibnu akhi. Kalaulah apa yang dikatakan oleh anak dari saudara kandungku itu hakkon benar, fa inni aftadi nafsi yaumal qiyamah minal adzabi bimali wa waladi. Sungguh aku akan menebusnya nanti di hari kiamat dengan hartaku dan keturunanku, katanya. Ini saking benci nih kali Nabi Muhammad. Ya. Maka jaminannya, ya, kalau misalnya yang dikatakan oleh Muhammad itu benar, jaminannya adalah harta dan anak-anakku, katanya Abu Lahab. Maka Allah jawab langsung, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apa yang dia miliki dari harta dan keturunan sama sekali tidak ada manfaatnya. Kan jelas di dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari di situ maksudnya adalah hari kiamat. Adalah hari yang la yanfa'u malun wala banun, harta dan anak keturunan tidak bermanfaat. Apalagi kalau orang itu kafir, apalagi kalau orang itu musyrik, sudah harta yang dia kumpulkan di dunia sama sekali tidak dapat menolongnya dari siksa. Begitu juga keluarganya, tidak bisa. Kalau dia mukmin, maka anaknya, hartanya itu bisa menolongnya nanti di hari kiamat. Nggih Thomas, iya. Tinggal hari ini kita mau atau tidak menjadikan harta yang hari ini kita miliki sebagai penolong kita nanti di hari kiamat. Karek gelem napa boten. Pripun carane Mas? Caranya kita gunakan harta kita di jalan Allah. Ya. Kalau ada peluang amal soleh, salurkan harta kita. Ini mboten salah niki Yayasan Al Khair masih bangun masjid Nah niku. Niki kesempatan amal soleh. Belanjakan harta kita. Niki Masjid Al Khair kirang nopo? Oh kurang semen. Tundas nih.
Itu yang nanti harta-harta yang dapat menolong kita di hari kiamat. Tentu selain harta-harta yang kita belanjakan untuk hal yang sifatnya wajib, contohnya menafkahi. Ojo nganti sergep sedekahe ning masjid, ning panti, ya, tapi anak bojone mboten kopen ora oleh ngono kuwi. Nggih. Kuwalik nek ngono kuwi malahan. Yang wajib ditunaikan dulu dari harta, kalau masih ada yang sisa disalurkan kepada yang membutuhkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Niku carane agar harta yang kita miliki bisa menolong kita di hari kiamat. Demikian pula dengan anak. Kalau kita orang mukmin, anak itu bisa menolong kita nanti di hari kiamat. Tinggal apakah hari ini kita sudah mendidik anak kita, menyiapkan anak kita, anak yang bisa menolong kita nanti di hari kiamat. Jadi pun carane Mas, dadekne anak-anak sing saleh. Ya, didik anak kuwi aja oh aku tak didik anakku, tak dongakne kowe le ben dadi wong kaya, dadi wong terkenal. Ya mboten cekap. Sing paling penting dadi anak soleh. Nggih, paringi kaya alhamdulillah. Paringi jabatan alhamdulillah. Tapi sing paling penting paringi soleh. Makanya doa para nabi itu ketika salah satunya doanya Nabi Ibrahim, doanya Nabi Ibrahim kepada Allah terkait anak-anaknya napa? Boten nyuwun kaya. Boten nyuwun paringi jabatan terkenal terpandang di masyarakat, boten. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Doanya Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam, ya Allah, jadikanlah diriku orang yang menegakkan sholat, wa min dzurriyyati, demikian pula keturunan. Niku doanya Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam niku. Niki sing paling penting lah, didik anak piye dadi wong saleh. Wong soleh terus kaya, alhamdulillah. Soleh tapi kok uripe miskin, boten napa-napa. Ya tapi tetap berusaha terlepas dari kemiskinannya. Ora kemudian pasrah boten. Karena yang paling penting soleh. Amargi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku bersabda dalam hadis yang masyhur sekali, saya kira ada 3 amalan yang orang itu meskipun sudah meninggal amalannya masih mengalir pahalanya. Salah setunggalipun waladun solihun yada'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak soleh, ora anak kaya, anak terpandang, anak sing duwe pekerjaan, boten. Anak soleh. Kenapa? Ya karena yang diterima oleh Allah itu doanya anak soleh. Doanya orang soleh itu lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, apakah anak yang tidak soleh itu tidak mendoakan orang tuanya sepeninggalnya? Umumnya tetap mendoakan. Cuma masalahnya opo diterima opo ora niku sing kemudian dipertanyakan. Tapi nek anake niku anak soleh, mesti ndongakne wong tuane, mesti kabule. Meskipun wong tuane sudah meninggal. Diterima. Dan itu yang diharap-harapkan setiap orang yang meninggal. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seseorang ketika dia sudah berada di kuburnya itu seperti orang yang tenggelam mengharap pertolongan.
Jadi orang-orang yang ada di kubur itu senantiasa berharap agar mendapatkan kiriman pahala dari orang-orang yang masih hidup. Loh, berarti ndongakne wong sing pun sedo niku ditampi to pahalane. Oh, ya ditampi ngenah niku. Bahkan doa yang diantara doa yang diajarkan ya untuk senantiasa dibaca oleh khatib dalam khutbahnya itu adalah Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, ya, di bagian akhir al ahya'i minhum wal amwat. Sing sih urip apa neh sing pun sedo. Jadi setiap Jumat kita dianjurkan mendoakan, memohon ampunkan orang-orang dari kaum muslimin yang sudah meninggal juga yang masih hidup. Jadi diterima, kita baca Al-Quran, ada amalan-amalan yang memang ya, amalan itu bisa kita kirimkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Tapi ada amalan-amalan yang tidak bisa ya, kita kirimkan pahalanya. Oh, Mas, biyen bapakku ora tau salat, aku tak salat saiki. Ya niate salate pahalane tak kirim ning bapak mboten saged. Salat wajib, salat yang sifatnya salat wajib ya, itu sifatnya fardhu ain. Personal kewajibannya. Enggak bisa kemudian kita salat. Aku tak salat subuh ping pindho. Ya setunggal kanggo aku, sijine kanggo bapak sing pun sedo. Mbiyen ora tau salat ketoke Mas, enggak bisa. Kalau sholat wajib tidak bisa digantikan, tidak bisa. Ya. Masih hidup pun tidak bisa. Oh, ini bapak sakit Mas, gerah. Ya. Mulazamatul firosh, hidup aktivitasnya di atas kasur terus. Aku tak wakil nih sholat mawon nggih Mas, mboten sakit. Tidak bisa kalau sholat. Ya. Maka sholat ini perkara yang penting sekali sehingga Allah wajibkan kepada setiap muslim ya, sampai dia benar-benar sudah meninggal dari dunia ini. Meskipun orang itu sakit ya, hanya bisa berbaring di atas kasur, ya tetap kewajiban sholat terbebani kepadanya. Pripun carane? Sak sagete, sak isone. Ya isone mung kangge ngagem isyarat kedip-kedip mripat. Nggih. Allahu Akbar ganti rakaat, ganti rukun, nggih. Allahu Akbar kedip. Mboten napa-napa. Ya, sambil lisannya membaca doa dari setiap gerakan salat. Napa-napa. Nggih. Kalau saya pernah berada di posisi menemani bapak nggih sakit. Ya. Saat itu sakitnya nggih lumayan lah, itu lumayan sakitnya. Aktivitasnya banyak di kasur. Itu bapak pernah bilang ke saya, aku nek salat dhewe engko sering laline. Nggih. Jadi Allahu Akbar terus maos Fatihah bablas tilem. Ya sudah, saya berada di sampingnya, senantiasa mendampingi, tak ewangi ngocone. Pun Pak sing wajib mawon nggih, pun takbir maca Fatihah, takbir rukuk macane mung subhana rabbiyal azim setunggal mawon pun. Dituntun dari awal sampai akhir. Nggih. Mergi napa niku wau, mergi wedine bablas tilem maksudnya nggih. Karena seringnya begitu ngerasanya bapak bilang gitu ke saya. Ya, setelah Allah berikan kesembuhan, terus bapak bilang lagi kepada saya, "Le, bapak pas loro mbiyen ki kadang lali-lali ki le, wis salat apa urung?" Aku ketahui wis salat urung ya, lali. Ngerasani wis tapi kok ngerasani urung ya. Ya sudah saya bilang ke bapak, "Pak, ya, kalau bapak benar-benar ragu, dah dihitung sing paling akeh. Aku biyen ketoke lara sak wulan, ya wis.
Nggih. Terus yang sering lali salatnya salat nopo? Subuh misalnya ngoten. Nggih, nopo isya misalnya ngoten. Ya sudah, ya dihitung saja kalau satu bulan itu ada 30 hari pun diniat nih sekarang dikodok salatnya. Dikodok. Ya sudah, saya sampaikan begitu. Karena ini memang perkara yang prinsip dalam Islam, okay? Perkara yang prinsip dalam Islam. Maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita tegaskan kembali, orang itu kalau meninggal dalam kondisi kafir, ya, dalam kondisi musyrik, maka berlaku ayat ini, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apa yang dia miliki dari harta dan anak keturunan di dunia ini sama sekali tidak bermanfaat baginya nanti di hari kiamat. Enggak, sama sekali tidak. Ya. Nek ning donya nggih manfaat niku. Nggih duwe dulur sederek, ya. Kalau ada kebutuhan bisa dipenuhi dengan harta. Nek butuh pertolongan sederek sedulur saged nulung. Niku teng donya. Mungkin pun teng akhirat boten saged. Sama sekali tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Saya selana ronda talahab, karena harta keturunan tidak bisa menolongnya, ya sudah. Maka tempatnya Abu Lahab adalah naron, neraka zatalahab. Yang sifat dari neraka itu apinya berkobar-kobar. Ya, kalau bicara tentang api neraka, ya bukan hanya api neraka, sebenarnya segala sesuatu yang ada di kehidupan akhirat itu sama sekali tidak ada bandingannya dengan apa yang ada di dunia, tidak ada. Kenikmatan yang akan didapatkan di surga, ya itu tidak ada apa-apanya dibanding apa yang kita anggap kenikmatan di dunia. Tidak sama sekali. Demikian pula siksa yang ada di neraka, api yang ada di neraka itu tentu lebih daripada api yang ada di dunia. Serane ngopo-opo nih ditimbang apa yang ada di akhirat. Ya. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini yang kemudian kemarin belum kita bahas. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya, ya, istrinya Abu Lahab maksudnya, nggih. Sinten istrinya Abu Lahab niku? Ya. Nama aslinya adalah Urwa binti Harb. Julukannya, panggilannya itu Ummu Jamil. Istrinya Abu Lahab itu biasa dipanggil oleh masyarakat Mekah dengan panggilan Ummu Jamil. Ummu Jamil itu diterjemahane ibuke wong ganteng. Karena memang istrinya Abu Lahab ini ya secara wajah cantik. Ayu memang. Ummu Jamil namanya. Makanya dikenal dengan Ummu Jamil, dipanggil dengan Ummu Jamil. Ibu wong ganteng. Nah, ngono lah ini. Ibu wong ganteng ya masuk ora ayu kan mestinya ya ayu gitu. Nama aslinya Urwa bintu Harb. Nah, dikatakan di sini oleh Allah, difirmankan oleh Allah wa mra'atuhu hammalatal hatab. Ya, kalau diterjemahkan apa adanya, dan istrinya Abu Lahab itu adalah pembawa kayu bakar. Loh, apa maksudnya kayu bakar? Pembawa kayu bakar ini maksudnya apa? Kalau di dalam Quran yang menyebar ya di masjid-masjid, terjemahan maksud kula terjemahan versi Kemenak itu hammalatal hatab itu diterjemahkan dengan dan istri Abu Lahab adalah pembawa fitnah, pembawa kayu bakar. Kayu bakar itu kan kangge
Zaman riyen ya, sebagian sekarang masih ada yang menggunakan nggih. Ya kangge bahan bakar untuk memasak tentang nggih. Ya. Maka dimaknai oleh para ulama bahwa istrinya Abu Lahab ini penyebar fitnah, penyulut fitnah. Bahan bakari fitnah, singgowo bahan bakari fitnah. Kailo Muhammad, penyebar fitnah. Pembawa kayu bakar itu bukan berarti kerjanya kayu bakar. Buatan nggih. Ya. Abu Lahab ya ini keluarga terpandang. Ya dik wau nggih, kaya, punya jabatan gitu nggih. Yang mosok istrine golek kayu bakar ya buatan nggih. Ya. Maka diterjemahkan penyulut fitnah. Ya. Kalau bahasa para ulamanya di sini penyebar namimah, pengadu domba. Ya. Untuk menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Itu dikatakan juga oleh Ibnu Katsir di sini. Kalau dalam tafsirnya Jalalain itu disebutkan wa mra'atuhu hammalatal hatab, istrinya Abu Lahab itu pembawa kayu bakar. Artinya apa kayu bakar ini? Karena kenapa kok disebut dengan pembawa kayu bakar? Karena istrinya Abu Lahab ini orang yang sering sekali menyebar duri ya, di jalannya Nabi. Jadi sering sekali mengganggu aktivitas dakwahnya Nabi dengan menyebar duri-duri dari kayu gitu. Maka disebut oleh Allah hammalatal hatab. Intinya ya, Allah mau mengabarkan kalau istrinya Abu Lahab itu adalah aunan li zaujiha ala kufrihi wa juhudihi wa inati. Nolong, bekerja sama dengan suaminya terkait mengingkari Nabi Muhammad, terkait memusuhi Nabi Muhammad. Jadi maka Allah sebutkan orang Gur Abu Lahab sekalian istrinya bersama-sama dengan suaminya memusuhi, mengingkari Nabi Muhammad. Tidak hanya mengingkari, nek mengingkari ki mungkin sik rodok ora pati masalah. Niki memusuhi. Sampai-sampai menciderai Nabi. Coba. Menyebar duri ben Nabi Muhammad kena ri terus ra iso dakwah, ngono kan gampang. Kalau mengingkari itu kan cuma ndak mau mengikuti ajaran Nabi. Ya jadi ya podo-podo lah. Itu mah kan dibanding ya masih mending mengingkari, ini memusuhi. Sudah sampai pada tingkatan memusuhi. Oleh karenanya ya Allah jadikan istrinya Abu Lahab falihada takunu yaumal qiyamah aunan alaihi fi adabihi fi nari jahannam. Maka Allah jadikan istrinya Abu Lahab ini juga saling tolong menolong dengan Abu Lahab terkait siksa neraka nanti. Artinya ya podo-podo dilebokne neng neraka. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup firman-Nya dalam akhir ayat dari surat ini dengan fi jidiha hablum mim masad. Fi jidiha ay fi unuqiha, di lehernya istrinya Abu Lahab itu tergantung atau terdapat hablum mim masad. Jadi ini sebenarnya ada ceritanya juga. Jadi istrinya Abu Lahab itu punya kalung, ya, sebagaimana umumnya perempuan lah, umumnya perempuan punya perhiasan, ya, kalung. Termasuk istrinya Abu Lahab ini punya kalung. Ya. Tapi juga sebagaimana Abu Lahab, istrinya Abu Lahab ini pernah, sumpah serapah dengan kalungnya ini, ya, terkait apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ya, kalau tadi Abu Lahab mengatakan kalaulah apa yang dikatakan oleh Muhammad itu benar, maka aku akan menjamin anakku dan hartaku nanti di hari kiamat.
Mau mengatakan benar, demi anak dan hartaku apa yang dikatakan Muhammad itu salah. Ya, aku wani sumpah, ngono lah. Nah, sama istrinya Abu Lahab itu juga pernah bersumpah serapah dengan kalungnya. Dan kalungnya istrinya Abu Lahab itu memang dikenal kalung yang mahal. Namanya juga orang kaya, nggih. Umumnya ya mestinya perhiasan yang dikenakan juga perhiasan yang mewah, yang mahal. Maka Allah jawab di dalam Al-Quran ini dengan firman-Nya fi jidha hablum mim masad. Kalau dulu dia di dunia mengenakan kalung yang mewah, ya, yang bagus, yang mahal, maka nanti di hari kiamat dia juga akan diikat menggunakan tali, tapi tali di neraka. Sampai dikatakan, ya, tali itu nanti akan digunakan untuk mencelupkan dia ke neraka, fidarkil asfali minan nar, di dasar neraka, kemudian diangkat nih ke tepian, cemplung nih, angkat nih. Ya. Kalung yang dulu dijadikan sebagai sarana untuk sumpah serapah, menghina, mencelakai Nabi Muhammad, ya, kalung itulah yang kemudian Allah jadikan di hari kiamat, ya, sebagai siksa baginya di api. Ya, cemplung nih, tarik nih. Anggo kalung niku nggih. Cemplung nih, tarik nih. Kayak pancing ngono lah gampangannya nggih. Kayak pancing. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi demikian tentang makna dari firman Allah Subhanahu wa taala ini atau tafsir dari surat ini. Di akhir pembahasan dikatakan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsir ayat ini atau surat ini, di luar segala apa yang telah disampaikan tentang tafsir ayat ini, ya, atau surat ini juga menjadi bukti akan kebenaran Nabi. Di mana bukti kebenaran Nabi? Hadirin sekalian, surat ini itu Allah turunkan, ya, tatkala Nabi Muhammad masih di Mekah. Malah ketika Nabi Muhammad di awal-awal masa beliau mendakwahkan Islam secara terang-terangan, karena nanti dakwah Nabi di Mekah niku kan dibagi kalih, nggih. Dakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah secara terang-terangan. Ya, jadi hitungannya ini masih awal-awal lah saat Nabi mendakwahkan Islam di Mekah. Itu Allah Subhanahu wa taala sudah jatuhkan vonis kepada Abu Lahab bahwa Abu Lahab pasti masuk neraka. Kan jelas. Nggih. Sayasla naron dzata lahab. Niku masih di Mekah. Abu Lahab masih hidup. Abu Lahab kalau kita baca dalam sejarah dikatakan wafat tidak lama setelah peristiwa Perang Badar. Perang Badar itu 2 Hijriyah. Jadi setelah Nabi hijrah ke Madinah, itu Abu Lahab masih hidup. Masih hidup. Baru setelah Nabi 2 tahun di Madinah, setelah peristiwa Perang Badar, Abu Lahab meninggal mati, ya, dalam kondisi yang mengenaskan. Apa mukjizat atau bukti bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah wahyu dari Allah? Kalaulah Abu Lahab itu mau bertobat, kan jane yo iso. Kan fasenya masih lama sejak divonis. Ya, saya selana ronda talahab, ya, Abu Lahab akan dimasukkan ke dalam neraka. Bukan saat itu juga, karena Abu Lahab masih hidup. Abu Lahab masih hidup. Ya. Jadi kalau Abu Lahab mau bertaubat, ya, itu jane ya iso. Ya. Tapi nyatanya Abu Lahab sampai akhir hayatnya, sampai dia meninggal,
dia tetap memusuhi, bukan hanya mengingkari, tapi juga memusuhi Nabi Muhammad, sehingga dia benar-benar meninggal dalam kondisi kafir. Dan apa yang dulu 10 tahun atau bahkan 12 tahun sebelumnya Allah sudah kabarkan Abu Lahab pasti masuk neraka, benar. Karena di akhir wafatnya, di akhir hayatnya, Abu Lahab meninggal mati dalam kondisi kafir. Ya, maka jelas. Kemudian apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disampaikan dari firman Allah oleh Nabi, itu benar adanya. Benar adanya. Mungkin orang-orang waktu mendengar saya selana ronda talahab saat itu, ya apa benar? Karena Abu Lahab belum mati. Abu Lahab belum mati. Tapi benar saja, sekali lagi, ketika mati Abu Lahab dalam kondisi kafir. Kalau boleh diambil hikmah dari pelajaran dari kisahnya Abu Lahab ini, ya kita belajar pada satu titik bahwasannya hidayah, keislaman itu adalah nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah. Allah yang benar-benar memberikan kepada kita. Oleh karena itu, kita senantiasa berusaha dan berdoa. Semoga Allah senantiasa atau tetap memberikan hidayah dan keislaman kepada kita. Karena pada akhirnya Allah lah yang menetapkan sopo sing Islam, sopo sing kafir. Orang kalau sudah ditetapkan orang ini pasti kafir, pasti masuk neraka, tidak mungkin dia bisa muslim. Ya, contohnya Abu Lahab nih. Ya. 10 tahun sebelum dia meninggal sudah divonis oleh Allah, pasti kamu masuk neraka. Dan benar. Dan benar. Seperti itu. Jadi memang kita tidak ada yang tahu akhir dari perjalanan hidup kita ini akan meninggal dalam kondisi husnul khotimah atau su'ul khotimah. Tapi itu kemudian tidak menjadi alasan, kan mati kuwi sing netepne Allah, mlebu swarga napa neraka niku kan sing netepne Allah. Nggih leres niku, ya. Tapi kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk beramal, berusaha. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menganggap sia-sia usaha kita. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah ismuno. Jelas gitu. Sinten sing beramal baik, meskipun amal baiknya itu kecil, Allah akan balas dengan kebaikan. Okay. Kalau dalam surat yang saya baca waktu sholat tadi, di ayat keberapa nih, Bung? Pokolah 5. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man thaqulat mawazinu. Nah niku maksud kula. Sinten sing timbangane abot, nggih. Sakulat mawazinu timbangane abot. Abot apa? Abot amal soleh lah. Ya. Fa huwa fi aisyatir radiyah. Maka dia akan mendapatkan kehidupan yang nyaman. Ya, jadi meskipun surga neraka, ya, siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka itu memang keputusan Allah pada akhirnya. Ya, siapa yang meninggal dalam kondisi iman, sinten sing mati dalam kondisi kafir, itu adalah keputusan mutlak kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kita tidak diberikan kesempatan untuk berusaha. Maka kita berusaha hadir di majelis ilmu, melaksanakan perintah Allah. Ya, di majelis ilmu dapat ilmu. Oh iki wajib, oh iki haram, oh iki apik, iki elek. Sing wajib, sing apik dilakoni, sing elek, sing haram ditinggal. Usaha-usaha kita menjalankan perintah Allah itu tidak akan sia-sia. Pasti akan berbuah kebaikan berupa ridho dan surganya Allah Subhanahu.
Saya kira itu saja karena waktunya sudah habis, kita cukupkan dan ini sekaligus akhir dari tafsir surat Al-Masad atau surat Al-Lahab. Nanti selanjutnya di pertemuan bulan yang akan datang kita akan masuk atau membahas surat selanjutnya yaitu surat An-Nasr insyaallah. Sementara begitu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita tutup, kita cukupkan kajian kita. Semoga bisa kita ambil manfaat apa yang kita pelajari di kesempatan malam ini, bisa kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Kemudian amalan itu semoga bisa semakin mendekatkan diri kita pada ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan lafaz hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab wa billahi taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.